warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia. Senang sekali pemirsa, kembali kami menyapa Anda dalam program acara persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu program acara Mutiara Hikmah. Dan insya Allah program acara Mutiara Hikmah ini akan menambah munajah dan takarub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, dan kami dari program acara Mutiara Hikmah TVRI Sulawesi Tengah mengucapkan Dirgahayu Televisi Republik Indonesia TVRI ke-60 tahun, jayalah dan terus merawat negeri. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang insya Allah akan membawakan materi kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah, persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Idan Tomatuna SKOMI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat-sehat Ustadz? Alhamdulillah. Baik, terima kasih telah hadir di studio kami. Beliau merupakan Ketua Ikatan Dai Muda Indonesia ITMI Kota Palu dan juga penyuluh non-PNS Kemenak Kota Palu. Dan juga telah hadir di tengah-tengah kita atau di studio kami, ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Amin, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan. Assalamualaikum ibu-ibu. Sehat-sehat ibu-ibu? Alhamdulillah. Baik, terima kasih telah hadir di studio kami. Dan kami juga membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tema kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah yaitu tentang esensi ukhuwah Islamiyah. Menjaga ukhuwah Islamiyah merupakan kewajiban sebagai seorang muslim agar tidak terpecah belah dan menjaga nilai-nilai dan rasa persaudaraan sesama muslim. Maka dibutuhkan ukhuwah Islamiyah. Baginda Rasulullah SAW bersabda yang artinya orang Islam itu satu sama lain bersaudara. Hadis riwayat Abu Daud. Dan untuk mengkajinya lebih dalam lagi materi kita pada sore hari ini, langsung saja kita persilakan kepada Al-Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Idan Tomatuna SKOMI untuk memberikan tausiah. Kepada Ustadz, tafadhol, kami persilakan Ustadz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam salam itu ada 3 doa yang dahsyat. Keselamatan dunia dan akhirat, rahmat dunia dan akhirat, dan berkah dunia dan akhirat. Indahnya Islam. Oleh karena itu saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada amma ba'd. Syukur alhamdulillah. Hakikat syukur menurut Imam Ibnu Taimiyah itu adalah memperbanyak memuji Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian mencintai nikmat itu dengan totalitas. Lalu kemudian menjadikan nikmat itu sebagai kendaraan untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hakikat syukur menurut Imam Ibnu Taimiyah. Selanjutnya salam dan salawat kita persembahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. 4 malaikat diturunkan oleh Allah untuk berjumpa dengan Nabi kita secara langsung. Yang pertama Jibril. Apa kata Jibril kepada Nabi kita? Wahai Rasulullah, siapa dari umatmu 10 kali di waktu pagi bersalawat kepadamu dan 10 kali bersalawat di waktu sore, maka nanti umatmu
saat melewati titian Shiratal Mustaqim, aku akan pegang tangannya untuk melewati jembatan Shiratal Mustaqim. 10 kali salawat di waktu pagi dan 10 kali salawat di waktu sore. Siapa lagi yang diturunkan oleh Allah? Mikail. Apa kata Mikail? Ya Rasulullah, 10 kali umatmu bersalawat di waktu pagi dan 10 kali bersalawat di waktu sore, maka akan aku berikan air, ketika air itu diminum oleh umatmu yang bersalawat kepadamu, tidak akan pernah kehausan di padang mahsyar. Masya Allah. Siapa lagi yang diturunkan oleh Allah? Yang diturunkan oleh Allah adalah Israfil. Apa kata Israfil? Ya Rasulullah, 10 kali umatmu bersalawat kepadamu di waktu pagi dan 10 kali bersalawat kepadamu di waktu sore, maka aku akan bersujud di bawah aras dan tidak akan aku angkat kepalaku sampai Allah mengampuni dosanya orang-orang yang bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Kemudian siapa lagi yang terakhir? Israel. Apa kata Israel? Ya Rasulullah, 10 kali umatmu bersalawat kepadamu di waktu pagi dan 10 kali bersalawat kepadamu di waktu sore, maka nanti ketika tiba masanya untuk berjumpa dengan ajalnya, aku akan tarik ruhnya selembut menarik ruhnya para nabi dan rasul. Masya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Pemirsa TPRI Sulawesi Tengah, dimanapun kalian menghirup udaranya Allah, ibu-ibu Majelis Taklim Al-Amin, mudah-mudahan selalu disehatkan oleh Allah, diberikan kelancaran rezeki oleh Allah. Amin. Dan insya Allah kita semua, setiap aktivitas yang kita lakukan dalam koridor ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sore ini tema yang akan kita bahas adalah esensi ukhuwah Islamiyah. Sebelum kita membahas apa ukhuwah Islamiyah, perlu kita ketahui bahwa ada beberapa istilah tentang ukhuwah, Ustaz. Ada ukhuwah fil ubudiyah, yakni persaudaraan yang diikat garis persamaan karena sama-sama ciptaan Allah. Binatang, tumbuhan. Itulah kenapa kita dianjurkan untuk memelihara hewan. Bukan untuk menyakiti, memelihara tumbuhan. Karena dari unsur kesamaan kita sama-sama ciptaan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang disebut dengan ukhuwah fil insaniyah. Apa ukhuwah fil insaniyah? Hubungan persaudaraan atas dasar sesama manusia. Kita tidak peduli apa agamanya, kita tidak peduli apa suku bangsanya, yang jelas kita semua bersaudara karena kita sama-sama berasal dari tanah. Ada juga yang dikenal dengan istilah ukhuwah watoniyah. Apa ukhuwah watoniyah? Hubungan persaudaraan yang dibangun karena kita sesama anak bangsa. Sering kita mendengar hubbul watan minal iman. Mencintai sebangsa, setanah air, itu bagian dari iman, kata ulama. Nah, inilah yang menjadi kemudian fokus perhatian kita pada tema kesempatan kali ini adalah yang terakhir, ukhuwah Islamiyah. Hubungan persaudaraan yang diikat oleh tali Allah dan Rasulnya. Apapun agamamu, apapun bangsamu, apapun bahasamu, apapun suku dan rasmu, apapun warna kulitmu, dimanapun letakmu, kita semua jika mengakui la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah saudara seiman kita. Dan ini kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ihwah fa'aslihu baina ahwaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara dan bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapat rahmatnya. Jadi kita semua adalah saudara seagama. Hadirnya kita berkumpul di tempat ini pun karena kita diikat oleh persaudaraan
dalam akidah. Bahkan kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak dikatakan orang itu beriman kalau dia tidak mencintai saudaranya sama seperti dia mencintai dirinya sendiri. Masya Allah. Jadi bagaimana mencintai diri kita sendiri, seperti itulah kita mencintai saudara-saudara muslim kita. Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang Islamnya benar pasti perilakunya benar. Karena standar barometer ukuran keimanan seseorang itu benar di hadapan Allah, perhatikan akhlaknya terhadap saudaranya. Kalau benar sholatnya, pasti bagus akhlaknya terhadap saudaranya. Kalau benar bacaan Al-Qur'annya, pasti lembut bicaranya sama saudaranya. Kalau benar zakatnya, sedekahnya, pasti tutur katanya, perilakunya, dan segala attitude-nya baik terhadap saudaranya. Dan memang kita, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas, sesungguhnya wahai manusia, kata Allah, inna halaknakum midzakari wa unsa, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah menciptakan kita laki-laki dan perempuan bersuku-suku dan bangsa-bangsa, itu tujuannya apa? Agar kita saling kenal mengenal. Apa tujuan daripada saling kenal mengenal? Agar tumbuh cinta dan kasih sayang terhadap sesama. Saya dengan Ustadz Bambang, Masya Allah, karena sudah saling kenal mengenal, muncul rasa kasih sayang. Jadi tujuan Allah menciptakan kita laki-laki dan perempuan berlainan suku, berbangsa-bangsa, supaya apa? Saling kenal mengenal. Dengan saling kenal mengenal ini, maka akan muncul rasa sifat peduli kita terhadap sesama. Cinta dan kasih sayang akan tumbuh subur di dalam hati kita. Ketika cinta, sayang, peduli tumbuh subur dalam hati kita, maka insya Allah tidak akan lagi kita dengar permusuhan. Tidak akan ada lagi kita dengar kekacauan. Tidak akan lagi kita dengar keributan-keributan. Karena memang saat ini karena kurangnya menjaga ukhuwah Islamiyah, sehingga sering terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Di sana Allahu Akbar, di sini Allahu Akbar, adu jotos. iya, Masya Allah. Yang tepuk tangan siapa? Setan. Oleh karena itu ketika ukhuwah Islamiyah melekat dalam hati setiap umat muslim, maka insya Allah hal-hal yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan, dalam konsep persaudaraan, insya Allah akan terjaga, dan hal-hal yang kita tidak inginkan pasti tidak akan terjadi. Amin, amin. Ya Rabbal Namun Alamin. perlu diketahui bahwasanya 14 abad yang lalu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim telah wa barik alaih. menyampaikan dan duduk di sebuah majelis mengatakan akan ada suatu masa di mana umatku seperti buih di lautan. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah pada saat itu kami sedikit, jumlah kami sedikit? Kata Nabi, banyak jumlahnya, cuma mudah rapuh, mudah diadu domba, mudah disetir, mudah kemudian diberikan berbagai macam hal, sehingga mereka antara satu dengan saudara yang lain mudah bertikai dan lain sebagainya. Oleh karenanya, esensi daripada ukhuwah Islamiyah itu adalah menumbuhkan cinta di hati kita, menumbuhkan kasih sayang di hati kita, sehingga dengan cinta dan kasih sayang itu kita semua bisa saling menghargai, bisa saling menerima, dan sehingga terbentuk persaudaraan yang hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah pada tali agama Allah dan jangan mudah bercerai-berai. Inilah untuk sementara, Ustaz. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tentunya Ustadz sudah menyampaikan bahwa perbanyak memuji Allah Subhanahu wa taala dan dengan kalimat-kalimat thayyibah
Dan juga Ustadz menyampaikan bahwa ada beberapa ukhuwah. Yang pertama ukhuwah fil ubudiyah, kemudian ukhuwah fil insaniyah, dan ukhuwah watoniyah, dan yang terakhir adalah ukhuwah islamiyah. Insya Allah bisa kita jaga. Baik, perbincangan kita cukup menarik pada sore hari ini, tetapi kita ikuti jedah berikut ini. Tetaplah di TVRI Sulawesi Tengah, TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali dalam program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah, dan kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema Esensi Ukhuwah Islamiyah bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Idan Tomatuna SKOMI yang merupakan Ketua Ikatan Dai Muda Indonesia ITMI Kota Palu dan penyuluh agama Islam non-PNS Kemenak Kota Palu. Baik, sambil menunggu penelpon kami persilakan kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Amin Kelurahan Birobili Utara Kecamatan Palu Selatan untuk bertanya. Tafadhol ibu, silakan. Ya silakan, berdiri sebutkan nama. Ya baik, mungkin mic-nya barangkali. Ya. Ya silakan diulangi Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Bunda, nama? Nama saya Hajar Rosni. Saya mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana memperbaiki hubungan silaturahmi yang terputus? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Hajar Rosni. Saya persilakan satu lagi. Ya. Terima kasih. Saya Ibu Masrida dari Majelis Taklim Al-Amin. Pertanyaan saya yaitu di era milenial sekarang ini Pak Ustadz, kita lihat gadget yang nomor satu. Ya, sampai kita biasa lupa sholat. Adapun biasa kita sudah sholat, bagaimana hukumnya? Kita sudah sholat tapi lupa pada saudaranya sendiri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Masrida ya. Mungkin Ustadz dijawab dulu sebelum kita ke penelpon dari Ibu Hajar Rosni ini tentang bagaimana memperbaiki hubungan silaturahim yang terputus. Ustadz, tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ibu yang bertanya bahwa bagaimana memperbaiki hubungan silaturahmi yang terputus. Tentu kita harus tahu bahwa ancaman terkait orang yang memutuskan tali silaturahmi itu la yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan tali silaturahminya. Sehingga jikalau ini yang kita ingat, kita akan kemudian semangat untuk memperbaiki hubungan kita kepada sesama. Artinya jangan sampai hanya karena persoalan ini sia-sia ibadah kita di hadapan Allah. Tertutup pintu surga untuk kita hanya karena persoalan memutuskan tali silaturahmi. Nauzubillah min dzalik. Nah, langkah-langkah apa yang harus kemudian kita lakukan? Al-afwu indal ghadab, memaafkan. Walaupun kita sendiri dalam keadaan tidak emosi, tapi hadiah dari Allah bagi siapa yang mau memaafkan saudaranya dan mau minta maaf, itu balasannya cuma surga, Masya Allah. Masya Allah. Dan siapa yang kemudian tidak mau memaafkan saudaranya, sudah datang berkali-kali kita minta maaf kepadanya, tapi juga tidak memaafkan, itu urusannya dia dengan Allah. Yang jelas kita datang tujuannya untuk memperbaiki hubungan silaturahmi kita. Dan ancaman bagi Allah, bagi mereka yang kemudian tidak mau memaafkan saudaranya, itu jelas-jelas telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Berilah maaf kata Allah, dan suruhlah mereka berbuat baik, dan jangan mengikuti langkahnya orang-orang yang bodoh. Langkahnya orang-orang yang bodoh itu adalah mempertahankan egonya.
tidak mau memaafkan saudaranya. Siapapun dia, meskipun panjang jilbabnya, meskipun kemudian surbannya berapa kali ikat di kepalanya, Iya, Masya Allah. kalau dia tidak memaafkan saudaranya, dia tidak mau memaafkan saudaranya, saya ulangi, itu adalah iblis yang bersurban. Iblis yang berjilbab. Karena kalau dia benar Islamnya, benar imannya dan takut kepada Tuhannya, pasti hatinya lapang untuk memaafkan saudaranya. Terbuka hatinya Ustaz. Terbuka ya? hatinya Masya untuk Allah. memaafkan saudaranya. Kemudian pertanyaan yang kedua Ya tadi baik itu, Ustaz, dari Ibu Masrida tentang ini zaman milenial ini Ustaz, adanya gadget, kemudian ada yang lupa sholat ini karena pengaruh ini, kemudian ada juga yang sholatnya bagus tapi mungkin silaturahimnya Ustaz ini agak kurang. Seperti apa ini Ustaz kalau dalam pandangan Islam? Tafadhol Ustaz. Tadi di awal saya sampaikan bahwa tolak ukur benar tidaknya Islamnya seseorang itu dilihat dari akhlaknya terhadap saudaranya. Dia rajin Ustadz sholatnya, Masya Allah. tapi sering gibah. Rajin sholatnya Ustadz, tapi suka mengganggu tetangganya. Sering fitnah juga Ustaz. Sering ya? fitnah. Masya Allah. Tapi insya Allah Majelis Taklim Al-Amin jauh dari itu. Amin, insya Allah. amin, amin ya Rabbal Alamin. Karena nampak dari wajahnya semuanya bersinar. Masya Allah. Wajah-wajah surga insya Allah. Masya Allah, luar biasa Ustaz. Ternyata setelah saya perhatikan cahaya lampu Ustaz. Ya, Masya Allah. Ya. Insya Allah semua kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Jadi standar barometer ukuran benarnya tidaknya seseorang sholatnya di hadapan Allah itu lihat akhlaknya terhadap sesama. Ini yang pertama. Karena sungguh jikalau kita kemudian kita ingin benar-benar mengkaji daripada sholat itu, di dalamnya itu ada pelajaran ukhuwah Islamiyah Ustaz. Kalau kita benar-benar mengkajinya. Masya Allah. Contoh kita sholat berjamaah. Sebelum imam mengangkat takbirnya, disunnahkan imam itu untuk menghadap ke belakang. Apa maknanya? Perhatikan jamaahmu. Substansi yang bisa kita tangkap di sini adalah perhatikan saudaramu. Jangan sampai kemudian jamaah kita ada yang bawa tas. Sementara dia adalah seorang musafir yang akan kemudian menjenguk istrinya di rumah sakit, akan melahirkan. Seorang imam tentunya jangan kasih panjang bacaanmu sampai kemudian membaca surah Yasin. Masya Allah. Menangis batinnya. Istrinya sudah mau melahirkan. Maknanya adalah kita jangan sampai kemudian lalai dan lupa kepada kondisi saudara-saudara kita, apalagi tetangga kita. Jangan sampai kemudian kita kekenyangan sementara anaknya tetangga kita menangis kelaparan. Jangan sampai kemudian kita semua dalam keadaan bermewah-mewahan, bermegah-megahan, sementara anak yatim di samping rumah kita sudah 2 tahun menangis menunggu sepatu baru. Jadi sholat ini mengajarkan kita untuk bagaimana ukhuwah Islamiyah itu sendiri Ustaz. Lalu kemudian saat kita mengangkat takbir Allahu Akbar, tangan yang kita gunakan untuk membesarkan nama Allah ini, Allahu Akbar, jangan lagi digunakan untuk menyakiti saudara kita. Tapi justru ketika kita mengangkat Allahu Akbar, sudah hilang kesombongan kita. Masya Allah. Sudah hilang rasa keakuan kita. Karena yang membuat kita putus hubungan ini karena ada kesombongan di hati kita. Ada rasa ego Ustaz ya. Egonya kita, mentang-mentang kita sudah punya mobil, tetangga kita belum ada, bukan main, tidak mau buka kaca Ustaz. Tidak mau sudah dia temani kita cerita. Tidak mau sudah berbagi dengan saudaranya. Padahal justru semakin Allah titipkan kita rezeki, semakin Allah kita percaya untuk memegang sebuah amanah berupa harta, harusnya kita harus menjadi kerang rezeki buat saudara-saudara kita yang lain. Paling tidak kita ajak dia keluar hari Minggu, jalan-jalan sama-sama, naik mobil bareng dengan tetangga. Kemudian saat kita sudah membaca surat Al-Fatihah, masa iya surat Al-Fatihah yang kita baca, mulut yang kita gunakan untuk membaca itu kita gunakan lagi untuk membicarakan aib saudara-saudara kita. Masa mulut yang sudah kemudian kita membaca Al-Fatihah, itu mulut yang kita gunakan lagi untuk kemudian menceritakan dan mengadu domba saudara-saudara kita. Jadi intinya tolak ukur sholat kita benar itu di hadapan Allah dilihat dari terjemahan perilakunya. Karena apa yang ada dalam batinnya itu
ketika terjemahannya keluar, maka insya Allah akan tergambar, oh seperti ini sholatnya, seperti ini kualitas sholatnya. Itulah kenapa kemudian kita tidak diperintahkan untuk mengerjakan sholat, Ustaz. Tapi Allah sampaikan dalam Al-Quran, aqimus sholat, dirikan sholatmu. Karena kalau cuma sebatas mengerjakan, beda dengan mendirikan. Orang yang mendirikan sholatnya itu, semua gerakan sholatnya, bacaan sholatnya, hal-hal yang dia lakukan dalam sholatnya, dia terjemahkan dalam kehidupan sosialnya. Jadi orang yang mendirikan sholatnya insya Allah akan baik perilakunya, sayang terhadap saudaranya, tutur katanya lemah lembut, telinganya tidak mau lagi mendengarkan berita-berita yang tidak ada faedahnya. Berita hoax, Ustaz, ya. Berita hoax. Adapun kemudian kalau dia dengarkan, bukan cuma satu telinganya dia gunakan, tapi juga dia gunakan telinga keduanya. Apa artinya? Semua pihak dia dengarkan, tapi tidak membela, apalagi kemudian langsung dia bilang, kita sama-sama. Padahal belum dia dengarkan yang sebelahnya. Insya Allah mudah-mudahan sholat kita semakin benar, sholat kita semakin baik, sehingga dengan demikian berdampak pada cara kita memperlakukan saudara-saudara kita. Itu saja dulu, Ustaz. Iya, baik Ustaz. Kemudian saya bertanya Ustaz tentang bagaimana cara metode kita ini mendidik anak-anak ini, Ustaz. Karena ini kan lagi era milenial, Ustaz, ya. Zaman now kalau dibilang seperti zaman sekarang. Seperti apa mendidik anak-anak kita supaya menjadi anak yang soleh dan soleha, Ustaz? Tafadhol, Ustaz. Alhamdulillah saya juga punya anak, Ustaz. Anak saya baru satu, laki-laki. Sampai saat ini saya tidak pernah memberikan handphone. Masya Allah. Sudah kelas 2 SD, satu-satunya anak yang tidak tahu main HP. Cara saya bagaimana mendidiknya, saya berikan permainan yang tempo dulu ya Ustaz. Saya buatkan dia kolam ikan, saya buatkan dia permainan-permainan tradisional. Jadi Ustaz dialihkan ya. Saya alihkan ke permainan yang lebih permainan cenderung yang mendidik. lebih cenderung mendidik. Ada nilai pendidikan di dalamnya, mencintai hewan, ya kan? Mencintai tumbuhan. Lalu kemudian saya bikinkan lokasi-lokasi kecil untuk menanam. Bukan saya tidak sayang seperti anak-anak yang lain, tapi belum pantas. Jangan sampai kemudian kita sudah merasa bersama dengan anak kita, ternyata pikirannya dikuasai oleh orang lain. Jangan sampai kita sudah merasa punya anak, ternyata pikirannya dirampas oleh orang lain. Jangan sampai kita sudah merasa bahwa anak kita Islam, ternyata otaknya dicuci oleh orang lain. Jadi pendidikan yang paling pas untuk anak-anak kita adalah menawarkan permainan yang tidak mudah terkontaminasi oleh pengaruh-pengaruh yang bisa menghancurkan pemikirannya, otaknya, dan akalnya. Jadi Ustaz permainan yang edukatif, Ustaz. Ya, edukatif, Masya Ustaz. Allah. Dan terus kita lakukan dampingan terhadap anak-anak kita, dan kita sendiri sebagai anaknya jangan sampai orang lain yang mengajarkan Fatihah kepadanya. Paling tidak kita sendiri anak orang tuanya yang mengajarkan baca tulis Al-Quran. Kalau toh kemudian orang tua tidak mampu baca tulis Al-Quran, hadirkan orang-orang yang mampu untuk membaca dan menulis Al-Quran. Jangan kita mampu membayar guru bahasa Inggrisnya sampai 1 juta, tapi kita tidak mampu membayar guru ngajinya, yang insya Allah nantinya tangan anak itulah yang akan mengangkat kedua tangannya untuk minta ampunkan kita di hadapan Allah saat kita masuk dalam kubur kita. Masya Allah. Ya, baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali kami membuka line telepon di 0451452414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema Esensi Ukhuwah Islamiyah bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Idan Tomatuna SKOMI yang merupakan Ketua Ikatan Dai Muda Indonesia atau IKMI Kota Palu dan juga penyuluh non-PNS di Kemenak Kota Palu. Baik, sambil menunggu penelpon, saya persilakan lagi dari ibu-ibu Majelis Taklim Al-Amin Kelurahan Biro Buli Utara Kecamatan Palu Selatan. Silakan berdiri, sebutkan nama. Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Lisna dari Majelis Taklim Al-Amin. Yang saya ingin tanyakan Pak Ustadz, jika kita sudah minta maaf, tapi saudara kita tidak mau memaafkan, bagaimana hukumnya? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ibu Lisna. Satu lagi, saya persilakan.
Sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Fatmawati dari Majelis Talim Al-Amin. Kami ingin bertanya, bagaimana menjaga agar ukhuwah Islamiyah tetap terjaga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, kembali kami membuka line telepon di 0451452414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema esensi ukhuwah Islamiyah. Ya baik Ustadz, sambil menunggu penelpon kita jawab dulu dari pertanyaan Ibu Lisna. Jika kita minta maaf ini Ustadz, tetapi ada yang mungkin belum memberikan maaf. Seperti apa ini Ustadz? Apakah kita juga mendapatkan dosanya atau hanya yang tidak memberikan maaf itu yang mendapatkan dosa? Tepat Ustadz. Baik Ibu, terkait kita sudah datang rumahnya berkali-kali, minta maaf. Ya silaturahim Ustadz ya. Masya Allah. Silaturahim. Langkah pertama belum, mungkin masih sakit hatinya. Kedua kita datang, masih juga sama, dia tutupkan rumahnya. Langkah ketiga, sudah mulai ada perubahan. Dia buka rumahnya tapi tidak ada orangnya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, berangkatlah dengan niat benar-benar ingin minta maaf kepada saudara kita. Berdoa ya muqallibal qulub. Karena yang membolak-balikkan hati kita ini adalah Allah. Kita berdoa mudah-mudahan kedatangan saya ini insya Allah disambut dengan senyumannya. Nah, ketika kita sudah datang tapi belum juga memberikan tanda-tanda untuk dimaafkan, itu urusannya dia dengan Allah. Tapi yang jelas, ketika kita sudah datang untuk minta maaf kepadanya, segala macam cara kita lakukan, itu sudah dinilai oleh Allah bentuk keseriusan kita bahwa kita tidak ingin hubungan silaturahmi kita terputus dengannya. Mudah-mudahan dengan selalu datang dan ikhlas untuk saling memaafkan, Allah berikan yang terbaik untuk kita. Amin, yang berselisih. Amin ya Rabbal. Karena pahalanya sangat besar Ustaz. Sangat besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang mau memaafkan saudaranya. Bahkan di dalam ayat yang kemudian kita bacakan dari awal tadi itu mendamaikan kedua yang berselisih. Jadi termasuk orang yang sangat bertakwa di hadapan Allah itu ketika kita mampu mendamaikan orang yang berselisih, orang yang bertikai dulunya, orang yang tidak baku sapa dulunya, orang yang tidak baku tegur dulunya. Tapi kita datang untuk memberikan maaf dan mau memaafkan, meminta maaf, insya Allah pahalanya sangat besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita semua memelihara dendam di hati Ibu. Jangan sampai kemudian kita semua menjadikan hati kita penuh dengan kebencian terhadap saudara kita. Karena dunia mudah, dunia ini singkat Ibu. Perjalanan kita dalam kehidupan dunia ini sebentar. Jangan sampai hidup kita sebentar ini diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Hati kita penuhi dengan zikir, bukan dengan kebencian. Hati kita penuhi dengan cinta, bukan dengan buruk sangka. Hati kita penuhi dengan kasih sayang, bukan dengan hati yang dipenuhi dengan karatan najis. Apa karatan najis? Sifat-sifat yang tidak mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan yang kedua bagaimana tadi Ustaz? Baik dari Ibu Fatmawati tentang bagaimana menjaga ukhuwah Islamiyah ini Ustaz agar tetap terjaga. Karena Allah Subhanahu wa taala kan membolak-balikan hati Ustaz. Seperti apa Ustaz? Tafadhol Ustaz. Bagaimana kemudian cara kita untuk menjaga ukhuwah Islamiyah agar tetap solid? Yang pertama yang harus kita jaga adalah hubungan solidaritas kita. Hubungan solidaritas kita ini tumbuh di hati kita. Hati yang bening, yang bersih, yang putih, di dalamnya itu insya Allah Allah akan pancarkan kasih sayang. Masya Allah. Jadi rajin-rajinlah kemudian membersihkan hati. Rajin-rajinlah kemudian untuk muhasabah. Seperti apa sudah kondisi hati saya saat ini. Karena orang yang hatinya bersih,
pasti ukhuwah Islamiyahnya baik. Tidak akan pernah melihat, tidak akan pernah senang melihat saudaranya menderita. Tidak akan pernah senang melihat saudaranya dalam keadaan lapar. Tidak akan pernah senang melihat saudaranya dalam keadaan kesusahan. Itulah kenapa Rasulullah menggambarkan dan melukiskan ukhuwah Islamiyah itu dengan sangat indah. Apa kata Nabi? Hubungan orang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu bagaikan satu tubuh yang apabila tubuh yang satu sakit, maka tubuh yang lain merasakan sakit, Ustaz. Contoh, sakit gigi. Yang sakit bukan cuma gigi, sampai ke kepala, Ustaz. Apa Semua makna? badan, Ustaz, ya? Masya Semua Allah. badan, Ustaz. Meriang kita. Maknanya apa? Jikalau saudara kita dalam kesulitan, dalam kesakitan, dalam keadaan di mana benar-benar membutuhkan bantuan, kita sebagai saudaranya, kita sebagai saudara semuslimnya tidak mungkin membiarkan dia menderita. Pasti ada batin yang memaksa kita untuk kemudian membantunya, menolongnya. Karena kenapa? Kita merasakan sakitnya. Dan indahnya ukhuwah Islamiyah ini sama seperti saat gempa, bencana alam. Dulu saat gempa terjadi di Kota Palu, Ustaz, iya. semua daerah Pak datang membantu kita. Kenapa? Ada rasa solidaritas, persaudaraan yang kuat. Tidak tega, tidak mampu merasakan penderitaan saudaranya. Tidak lama berselang, beberapa tahun, Mamuju pun gempa, ya kan? Kita orang Palu pun bermunculan, melakukan tindakan untuk membantu mereka. Kenapa? Karena kita pun merasakan hal yang sama. Oleh karena itu, menjaga ukhuwah Islamiyah agar tetap solid, jangan pernah lupa bahwa kita semua bersaudara. Kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, dan kita semua sudah diikat oleh tali agama Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena siapa yang akan bantu kita kalau bukan tetangga, Ustaz? Yang pertama yang akan mengangkat jenazah kita tetangga kita. Tetangga, Ustaz. Yang pertama jenguk kita jika kita sakit adalah tetangga kita, bukan saudara kita yang jauh, Ustaz. Oleh karena itu, Islam mengajarkan untuk memupuk ukhuwah Islamiyah, mengeratkan ukhuwah Islamiyah, karena hari ini mungkin kita tidak butuh pertolongannya, tapi yakinlah bahwa suatu saat kita pasti butuh pertolongannya. Karena tidak ada manusia yang tidak membutuhkan antara satu dengan yang lain. Makhluk sosial sudah jadi sunnatullah, antara satu dengan yang lain saling membutuhkan. Jaga ukhuwah kita, jaga persaudaraan kita, insya Allah Allah berikan rahmatnya kepada kita. Ya, baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, perbincangan kita cukup menarik dengan Ustadz, tetapi kita ikuti jedah berikut ini. Tetaplah di TVRI Sulawesi Tengah, TVRI, media pemersatu bangsa. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali dalam program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema Esensi Ukhuwah Islamiyah. Baik, sambil menunggu penelpon, kami persilakan lagi dari Ibu-Ibu Majelis Taklim Al-Amin, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan. Tafadhol Ibu-Ibu, silakan. Sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Ibu Rosdiana dari Majelis Taklim Al-Amin. Yang saya tanyakan di sini, sebutkan hal-hal yang merusak ukhuwah Islamiyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Rosdiana. Satu lagi, saya persilakan. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Erniati dari Majelis Taklim Al-Amin. Yang ini saya tanyakan Pak Ustadz, apa saja yang dapat dilakukan untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Harniati ya. Terima kasih. Baik, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini
di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema Esensi Ukhuwah Islamiyah. Baik Ustadz, sambil menunggu penelpon kita jawab dulu pertanyaan dari Ibu-Ibu Majelis Taklim Al-Amin, dari Ibu Rosdiana, Ustadz, ini tentang hal-hal yang tentunya menjaga ukhuwah Islamiyah ini. Seperti apa hal-hal yang harus kita jaga agar tetap terpupuk ukhuwah Islamiyah? Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga ukhuwah Islamiyah kita. Yang pertama, tumbuhkan sifat ta'aruf yang benar. Apa itu sifat ta'aruf yang benar? Bukan hanya sekedar kenal. Bukan hanya sekedar kenal nama, Ustaz. Tapi kita diajarkan oleh Allah dan Rasulnya mengenal keluarganya, mengenal pekerjaannya, mengenal di mana rumahnya, mengenal sampai masuk ke dalam diri pribadinya kita harus kenal. Sehingga dengan kenal kepribadiannya kita kenal wataknya. Masya Allah. Tidak lagi kita bercanda kalau dia tidak suka bercanda. Kita tidak lagi bermain-main kalau dia tidak suka bermain. Ya, kan ada juga orang yang Masya Allah, mengenal karakter Ustaz. mengenal karakternya. Itu namanya ta'aruf yang benar. Bukan cuma hanya siapa namamu, Ustaz Bambang, sudah. Tapi Islam mengajarkan untuk bagaimana konsep ta'aruf ini lebih dalam mengenal kita. Itulah persaudaraan dalam Islam. Kemudian yang harus kemudian kita langkah selanjutnya adalah menumbuhkan sikap ta'awun. Apa itu ta'awun? Suka tolong menolong dengan saudara-saudara kita. Apa landasannya? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolong dalam kebaikan, bukan tolong menolong dalam kejahatan. Tolong menolong dalam kebaikan itu contohnya, ayo kita sama-sama ke pengajian, mendengarkan ilmu agama dari para guru-guru kita, sehingga bertambah pemahaman agama kita dan kita mampu untuk melaksanakan ajaran agama dengan benar. Lalu konsep apa lagi selain daripada ta'aruf? Ada ta'awun, tasamuh. Apa itu tasamuh? Toleransi, Ustaz. Toleransi yang benar, bukan toleransi yang kebablasan. Toleransi yang benar dalam artian bahwa kita menghargai. Kalau tetangga kita sakit, janganlah putar musik yang keras-keras. Apalagi sampai mengundang orang untuk dero di halaman kita. Iya, nanti jadi tambah sakit Ustaz ya, Masya Allah. Tambah sakit. Tambah sakit Ustaz, Masya Allah. Tambah sakit. Inilah yang kemudian yang harus terus ditanamkan kepada saudara-saudara kita untuk menjaga toleransi yang baik. Saling menghargai. Bahkan bukan toleransi ini bukan cuma diatur antara sesama saudara Islam. Non-muslim pun kita bertetangga diajarkan bagaimana bertoleransi dengan baik. Kalau kemudian kita menumbuhkan ta'aruf, kemudian tasamu, lalu kemudian ta'awun, ada lagi, apa itu? Konsep yang disebut dalam istilah Arabnya takaful, memberikan jaminan keamanan. Jadi tidak ada lagi istilah menakut-nakuti orang. Yang muncul di permukaan adalah takaful, jaminan keamanan untuk saudara-saudara kita. Ini beberapa hal yang bisa kemudian kita pelihara, yang bisa kemudian kita jadikan sebagai penyangga agar ukhuwah Islamiyah tetap terjaga. Kemudian yang dari kedua Ibu tadi, Harniati tentang apa saja hal-hal yang mungkin yang bisa menjaga ukhuwah Islamiyah ini. yang merusak, Ustaz, yang merusak, ya, barangkali. yang merusak, Ustaz. Kebalikan daripada pertanyaan dari Ibu, siapa tadi yang pertama bertanya? Ibu Rosdiana. Ibu Rosdiana. Ada berarti kebalikannya Ustaz. Kebalikan daripada yang kita sebutkan tadi Ustaz, tapi yang jelas hal-hal yang bisa merusak ukhuwah Islamiyah itu kalau kemudian kita tarik dalam konteks kekinian untuk saat ini melihat apa yang terjadi di negara kita, fanatisme beragama secara berlebihan. Merasa benar itu harus, tapi jangan merasa paling benar. Sampai kemudian tidak mau menerima pendapat, tidak mau menerima dan tidak mau mendengar penjelasan dari saudara kita. Tidak mau dialog Ustaz ya. Tidak mau dialog. Padahal Islam
sebagaimana kemudian diajarkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Allahumma shalli wa konsep sallim wa barik alaihi. ukhuwah Islamiyah, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar, itu Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk lapang dada, terbuka hatinya untuk menerima perbedaan. Sebagaimana orang Mekah dengan orang Madinah itu berbeda, Pak. Baik dari cara bekerjanya, sikapnya, tapi Rasulullah mampu untuk kemudian mempersaudarakan dengan konsep menghargai pendapat, menerima perbedaan. Sehingga dengan saling menghargai pendapat, menerima perbedaan, ukhuwah terjaga. Karena bukan perbedaan yang menjadi dasar, tapi persamaan yang dibesarkan. Ketika persamaan yang dicari, maka insya Allah tidak akan ada perdebatan yang panjang. Tapi kalau yang kita cari selalu perbedaannya, maka sampai kapanpun tidak akan pernah terjalin hubungan keakraban dan persaudaraan di antara kita. Oleh karena itu, mari kita jaga persaudaraan ukhuwah Islamiyah dengan cara belajarlah untuk melapangkan hati menerima perbedaan, terus memberikan warna dan menjadikan Islam ini sebagai agama rahmatan lil alamin. Karena kita selalu mendengar bahwa Islam itu adalah agama yang radikal. Radikal Ustadz, iya. Kita selalu mendengar bahwa Islam itu adalah agama yang ekstrim. Teroris Ustadz. Terorisme. Padahal Islam ini adalah agama yang penuh dengan kasih sayang. Islam ini adalah agama yang penuh dengan cinta. Islam ini adalah agama yang sangat di dalamnya berisi kepedulian terhadap sesama. Bahkan tidak dibenarkan kita untuk menyakiti saudara. Tidak dibenarkan kita untuk kemudian membuat saudara kita tersolimi dengan mulut kita. Apalagi menghalalkan darahnya. Islam adalah agama cinta, Islam adalah agama kasih sayang, dan itu kemudian tugas kita lah sebagai seorang muslim menampilkan warna Islam dimanapun kita berada. Kenapa? Karena orang yang berdiri di luar pagar Islam, yang dia lihat itu bukan Al-Qurannya, tapi perilaku kita. Kalau perilaku kita benar, indah, tidak pernah bersentuhan atau melakukan hal-hal yang di luar daripada hal yang sebenarnya, maka insya Allah orang yang berdiri di luar pagar itu akan membaca bahwa ternyata Islam itu adalah agama kasih sayang. Mereka tidak punya kesempatan untuk membaca kitab Al-Quran. Yang dia baca adalah akhlak kita. Semakin baik akhlak yang kita tampilkan di luar, maka akan semakin terbaca bahwa ternyata Islam itu bukan agama radikal, tapi agama yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Agama rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Masya Allah. Baik Ustadz. Perbincangan kita cukup menarik pada sore hari ini, tetapi karena mengingat durasi waktu, mungkin Ustadz bisa memberikan closing statement atau kesimpulan dari materi-materi yang sudah Ustadz sampaikan. Tafadhol Ustadz. Baik pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, ibu-ibuku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa konklusi daripada esensi dari ukhuwah Islamiyah itu adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolong dalam kebaikan dan tidak tolong menolong dalam kejahatan. Hakikat daripada ukhuwah Islamiyah itu adalah tumbuh subur dalam hati kita cinta dan kasih sayang terhadap sesama. Tidak ada lagi perbedaan apa sukumu, apa bangsamu, seperti apa warna kulitmu, apa negaramu. Tapi ketika dia sujud di hadapan Allah dan mengakui la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dia adalah saudara kita seakidah. Wajib hukumnya kita semua menjaga persaudaraan itu. Karena ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan anjuran dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekuatan Islam ada pada hubungan ukhuwah Islamiyah. Islam insyaallah tampil menjadi agama rahmatan lil alamin karena kita benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai ukhuwah Islamiyah. Dari nilai-nilai ukhuwah Islamiyah itulah yang kita tampilkan. Dari sikap lemah lembut yang kita tampilkan, dari kasih sayang yang kemudian kita tampilkan, akan terbaca di luar bahwa Islam adalah agama cinta dan kasih sayang, dan bukan seperti apa yang dituduhkan oleh para orientalis tentang Islam radikal. Mari kita rawat bersama ukhuwah Islamiyah, kita cintai agama kita, karena dengan cinta dan kasih sayang, insya Allah ukhuwah Islamiyah terjaga. Iya, baik Ustadz. Mungkin bisa doa pendek Ustadz, tafadhol sebelum kita tutup. Ya. Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, ibu-ibu Majelis Taklim Al Amin yang ada di studio, mari kita
rendahkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah. Kita bertakarrub kepada Allah. Amin ya Allah. Mudah-mudahan kita semua dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan Amin na'imin, ya Allah. hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazida. Amin ya Allah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalik azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadikan kami sebagai hamba-hambamu yang tumbuh di hati kami bukan kebencian tapi kasih sayang. Amin ya Allah. Sehingga kami mampu saling menyayangi antar sesama. Ya Allah, bimbing hati kami karena tidak ada bimbingan yang paling indah, yang paling baik selain Amin ya Allah. bimbingan darimu ya Allah. Persaudarakan kami dalam balutan cinta dan kasih-Mu Amin ya Allah. sehingga kami benar-benar mampu merasakan derita saudara-saudara kami, mampu merasakan kebahagiaan saudara-saudara kami. Amin ya Allah. Dengan hati yang Engkau tembakkan anugerah di dalamnya, insya Allah hati kami menjadi bersih, Amin ya putih, Allah. bening, sehingga tidak ada lagi buruk sangka di dalamnya, tidak ada lagi kebencian di dalamnya, tidak ada lagi iri hati di dalamnya yang bisa membuat hubungan persaudaraan kami retak. Tapi jadikan hati kami sebagai hati yang bersih, sehingga hati kami selalu mampu memandang yang terbaik, Amin selalu ya Allah. mampu berbaik sangka terhadap sesama kami, lebih-lebih berbaik sangka di hadapan-Mu ya Allah. Amin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin ya Allah. wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya dan doanya. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tentunya Ustadz sudah menyampaikan bahwa esensi ukhuwah Islamiyah adalah tolong menolong dalam kebaikan tetapi tidak tolong menolong dalam kejahatan. Dan Ustadz menyampaikan tidak melihat suku, ras, tetapi ukhuwah Islamiyah adalah menjaga persaudaraan kita sesama muslim. Demikian Mutiara Hikmah pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Idan Tomatuna Eskom-I. Terima kasih Ustadz sudah hadir di studio kami. Insya Allah kapan-kapan kami undang kembali Ustadz. Insya Allah. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Amin, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan. Terima kasih ibu-ibu telah hadir di studio kami. Insya Allah kapan-kapan kami undang kembali. Terima kasih. Akhirnya saya Bambang Abu Julu dan seluruh kerabat kerja TVRI Sulawesi Tengah mengucapkan banyak terima kasih. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada program Mutiara Hikmah pekan depan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Ustaz. warahmatullahi Syukur wabarakatuh. Ustaz. Terima kasih banyak. Ya.